Ya, oke teman-teman semuanya. Eh, Selamat bertemu kembali di video berikutnya, yaitu masih berkaitan dengan materi structure and written expression. Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa strategi umum yang bisa kita gunakan dalam menjawab soal-soal structure dan written expression. Saya juga sudah menjelaskan perbedaan dari soal structure dan written expression. Ya, dan kita sudah membahas skill pertama ya, di mana dalam menjawab soal structure dan written expression kita harus memperhatikan eh, minimal unsur yang ada di sebuah kalimat, yaitu adalah satu subjek dan satu verb ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke skill 2, yaitu ini masih berkaitan dengan soal-soal structure, yaitu ini masih berkaitan dengan penentuan subjek dengan verb ya. Nah, di sini be careful of objects of preposition. Nah, jadi kita harus hati-hati dengan object of preposition. Jadi ini adalah salah satu yang tricky everyone. Kenapa tricky? Karena di dalam sebuah subjek kadang itu tidak hanya terdiri dari satu kata saja. Subjek itu bisa lebih dari satu kata, bisa berbentuk frasa dan sebagainya. Nah, jika nanti subjek, ya kemarin kita sudah memahami bahwa subjek itu hanya diisi oleh yang pertama oleh noun, kata benda, yang kedua itu adalah pronoun, kata ganti, dan yang ketiga itu gerund ya. Yang satu lagi itu ada namanya noun clause, tapi itu akan saya jelaskan nanti. Nah, noun, pronoun, dan gerund itulah yang akan menjadi sebuah subjek. Di luar itu, maka itu bukan subjek. Ya, nah salah satunya adalah preposition. Jadi nanti jika subjek mengandung preposition, apa itu preposition? Ya, preposition itu adalah kata-kata seperti in, at, of, to, by, behind, on, with, about, dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa nanti searching ya, search in Google yang termasuk dari preposition itu apa saja. Jadi ini adalah preposition yang umum ya, yang umum muncul di subject. Ya, jika nanti ada kata-kata ini muncul di subject, everyone, maka kata-kata yang muncul setelah preposition ini, maka itu tidak dianggap sebagai subjek. Ini hanya sebagai penjelas subjek saja ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa jika nanti teman-teman menemukan kata in, at, of, to, by, behind, on terletak di awal kalimat, yaitu terletak di subjek, maka kata-kata yang muncul setelah in, at, of, to, by, behind, on ini atau lain sebagainya itu tidak ada pengaruhnya ke subjek. Secara secara jumlah gitu ya, secara jumlah subjek itu tidak berpengaruh. Nah, contohnya misalkan ya, after his exams, Tom will take a trip by boat. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada kata after dan di sini ada kata by, ya. Maka kata-kata setelah after ini yaitu his exams, by boat, maka itu bukanlah subjek. Ya, yang menjadi subjek di sini itu adalah Tom. Ya, Tom ini adalah subjeknya, ini subjek, dan will take itu adalah verbnya. Nah, jadi kalau ada nanti kata-kata yang muncul setelah preposition, after atau by, maka itu disebut sebagai object of preposition ya, objek dari preposisi. Dan ini bukanlah subjek. Ingat, walaupun munculnya itu di awal kalimat, maka ini bukanlah subjek. Nah, subjeknya adalah Tom. Tom will take the trips. Nah, contoh lain, misalkan ini ya. For example, with his friend, blah blah blah, found the movie theater. Nah, ini adalah contoh soal structure. Kalau kita lihat di soalnya, with ini adalah preposition. Karena muncul preposition di awal kalimat, itu adalah with, maka his friend itu bukanlah subjek. Jadi bukan subjek ya. Ini bukanlah subjek. Ya, jadi jangan terkecoh dengan adanya with di situ. Nah, ada preposition di sini, maka setelah preposition itu bukanlah subjek. Nah, selanjutnya ini ada bla bla bla. Nah, setelah yang kosong ini itu muncul found. Found dari kata find. Ya, dari kata find.
Nah, find itu artinya menemukan. Kalau kita cek di kamus, maka find itu kategori katanya adalah verb. Nah, ini adalah verb. Oh, berarti verbnya sudah ada. Nah, berarti ini the movie theater ini adalah objeknya. Nah, berarti verb sudah ada, objek sudah ada. Nah, berarti ini belum lengkap nih menjadi kalimat. Kenapa? Karena kan secara prinsip bahwa dalam sebuah kalimat itu harus ada minimal satu subjek plus satu verb. Nah, dan his friend ini bukan subjek. Kenapa? Tadi, karena ada preposition with di sini. Berarti kita membutuhkan subjek sekarang. Berarti di sini otomatis adalah subjek yang kita butuhkan. Maka ingat, subjek itu terdiri dari noun, pronoun, dan gerund. Nah, coba kita lihat saja di sini. Mana yang merupakan dari yang ketiga ini. Kita lihat satu persatu. Kalau has itu adalah verb. He itu pronoun. Letter itu adalah adverb. Dan when juga sama, itu adalah adverb. Berarti yang bisa masuk ke kategori subjek itu satu-satunya hanya he. Ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini sering muncul nih di soal-soal struktur dan sulit membingungkan dan tricky juga nih. Jadi kita harus hati-hati. Oke, kita masuk ke latihannya. Nah, ini ada contoh dari soal be careful of object of preposition. Nah, ini diberikan contoh dua soal sudah dijawab ya. Ini correct, ini incorrect. Sekarang kita tentukan kenapa ini correct. Nah, berarti kita harus analisis dulu ada nggak subjek. Jadi harus kita temukan itu subjek verb dulu ya. Nah, ada nggak subjek verbnya? Itu menjadi fokus utama kita. Ya, subjek dan verb. Kalau misalkan subjeknya sudah ada, berarti ya tidak perlu mencari subjek. Kalau verbnya sudah ada, berarti nggak perlu mencari verb. Soal nomor 1, the interview. Nah, ini adalah subjek. Nah, muncul kata by di sini. By ini adalah preposition. Preposition. Maka kata yang muncul setelah preposition itu bukan subjek. Ya, ini adalah object of preposition. Ini namanya object of preposition. Prep, ya, object of preposition. Maka ini bukanlah subjek. Ini hanya sebagai penjelas dari si subjek ini. Berarti subjeknya ini ya, interviews. Nah, berarti verbnya yang kita cari sekarang. Maka verbnya adalah were carried. Ini verbnya. Ini subjek. Nah, berarti subjek verbnya sudah ada. Maka ini kalimatnya kalimat benar. Sekarang nomor 2. In the last possible moment before takeoff took his seat in the airplane. Nah, kalau kita perhatikan di kalimat ini, contoh kalimat ini, in adalah preposition. Nah, kata yang muncul setelah preposition itu adalah object of preposition. Nah, berarti ini bukanlah subjek ya. Ini juga sama, before ini adalah preposition. Kata yang muncul setelah preposition itu adalah object of preposition, berarti ini juga bukan subjek. Nah, kata yang muncul selanjutnya adalah took. Took ini dari kata take. Dari kata take. Berarti took itu adalah kategori katanya verb. Dan hit seat itulah noun. Berarti kalimat ini tidak memiliki subjek. Nah, subjeknya belum ada. Maka yang nomor 2 ini salah. Oke, jadi teman-teman bisa skip video ini, terus nanti dicoba latihan ini terlebih dahulu. Nah, nanti baru lihat penjelasan dari saya ya. Nah, nomor 3. Sekarang ini ada at. At ini adalah preposition. Setelah at muncul the neighborhood flower shop. Nah, ini adalah object of preposition, berarti ini bukan subjek, kita coret ya. Dan flowers. Flowers ini adalah subjek. Berarti ini adalah subjek. Muncul lagi in. Berarti kata-kata setelah in berarti kita coret. Oh, sampai dozen. Nah, verbnya mana? Nah, ini adalah verb ya. Can be delivered. Nah, berarti subjeknya ada, verbnya juga ada. Oh, berarti ini kalimatnya benar. Berarti ini jawabannya correct. Ya. Nomor 4.
The progressive reading methods, ini adalah subjeknya. Oh, ini adalah subjeknya. Ini muncul at, ini adalah preposition, maka ini bukan subjek. Ini subjek sudah ada. Sekarang lihat kata yang muncul setelah school. Are given. Nah, ini adalah verb. Oh, berarti subjek ada, verb ada. Oh, berarti ini correct. Nomor 5. For ini adalah preposition. Nah, berarti kata setelah preposition itu bukanlah subjek. Ada juga at juga muncul nih, berarti ini juga coret. In juga muncul, berarti coret. Nah, setelah country has been practicing, nah, seperti yang saya bahas di video sebelumnya, bahwa has itu adalah verb, been juga verb, practicing juga verb. Berarti ini semuanya adalah verb. Nah, berarti yang tidak ada adalah subjeknya, ya, karena kata-kata yang muncul di awal itu diawali oleh preposition semua, ya, maka itu sudah otomatis tidak ada subjeknya. Berarti ini incorrect. Nomor 6 ada in lagi, preposition in the past. Nah, ini sampai in the past, ya. A carer, nah ini adalah subjeknya. In lagi, ini berarti kita coret. Setelah politik berarti was not considered, itu adalah verb. Berarti subject verbnya sudah ada. Berarti ini correct. Nomor 7, ya pokoknya kalau ada kata-kata yang muncul setelah preposition kita coret. Misalkan ada in ini, coret. Ya. Ada of kita coret. Ya. Ada in lagi kita coret. Jadi kata-kata yang muncul setelah preposition bisa kita coret. Karena itu bukanlah subject. Maka subjeknya di sini adalah shopping. Nah, verbnya adalah has improved. Tapi di sini salah juga, kenapa? Karena ada double di sini subjeknya. Nah, it juga muncul sebagai subjek, kan subjek sudah ada. Karena it juga muncul, maka ini jadi salah, ya. Harusnya it itu nggak boleh muncul. Kan subjeknya sudah ada shopping di sini. Kecuali shopping tidak ada, berarti it bisa. Oke, nomor 8, ada preposition, kita coret lagi. Setelah preposition, ada with, itu preposition, berarti kita coret lagi. Ya, berarti subjeknya adalah carpenter. Dan verbnya adalah were given. Nah, ini subjek verbnya. Maka ini tadi incorrect, ya berarti, ya. Ini adalah correct. Nah, ini itu sedikit, ya. Itu adalah cara kita untuk menemukan subjek dan verb. Intinya, jika nanti Anda menemukan atau teman-teman menemukan preposition, itu setelah kata-kata yang muncul setelah preposition itu bisa kita coret, gitu ya, karena tidak berpengaruh ke subjek. Oke, selanjutnya skill 3. Nah, ini juga mirip-mirip nih, ya. Be careful of appositive. Ada istilahnya itu appositive, ya. Appositive itu apa? Nih, appositive, a noun that comes before and after another noun and has the same meaning. Jadi appositive itu adalah kata-kata yang muncul setelah atau sebelum subjek, ya. Biasanya ada gini, ya. Ini misalkan subjek kayak gini, terus ada koma seperti ini, ada informasi kayak gini, ada lagi koma seperti ini. Nah, atau bisa juga dia di awal. Misalkan kayak gini, nah, ini subjeknya bla bla bla. Nah, jadi yang ada di dalam sini itu adalah positif. Dan apa yang ada di dalam koma ini itu maknanya sama dengan subjek sebenarnya. Dan ini sama maknanya dengan subjek yang ada di sini. Ya. Contoh nih, ya. Sally, koma, ada lagi koma di sini. The best students. Siapa siswa terbaik itu? Ya, siswa terbaik itu merujuk kepada Sally. Jadi apositif itu fungsinya hanya sebagai penjelas dari subjek ini. Jadi sekali lagi bahwa apositif ini, ya, kata-kata yang muncul di dalam koma ini itu hanya sebagai penjelas dari subjek. Dia merujuk ke hal yang sama. Dia merujuk ke benda yang sama.
Sally itu apa? Itu adalah siswa terbaik di dalam kelas. Berarti yang di luar sama yang di dalam itu dia merujuk hal yang sama. Tetapi yang menjadi subjek itu adalah yang di luarnya. Nih. Nah, ini karena diapit oleh 2 koma di sini ya. Maka ini subjeknya. Dan verb-nya adalah got. Nah, oke, contoh misalkan ya, itu bisa itu kalau seandainya positifnya di setelah subjek. Bagaimana dengan apositifnya di sebelum subjek? Bisa kita pindahkan, misalkan the best, sorry, the best student, in the class, koma. Jadi the best student in the class-nya kita pindahkan ke depan, tapi komanya cuma jadi satu. Nah, jadinya Sally got bla 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 bla. Maka apositifnya pindah ke depan, tapi subjeknya itu berada di setelah satu koma. Nah, ini subjeknya. Nah, bisa juga bentuknya seperti ini. Jadi intinya bisa juga apositif ini muncul di tengah-tengah seperti ini, tapi dia nanti diapit oleh 2 koma, atau pindah ke depan seperti ini, tapi komanya jadi satu, dan setelah itu ada subjek. Contoh nih ya, bla bla bla. Nah, berarti komanya ada 2 nih. Karena komanya ada 2, berarti ini adalah apositif berarti. Apositif. Nah, is attending itu adalah verb-nya. Berarti verb sudah ada, ini adalah objeknya. Berarti verb sudah ada, objek sudah ada, berarti yang belum ada itu adalah subjek. Karena Joy ini bukan adalah karena subjek. Itu adalah hanya penjelas dari subjek. Karena diapit oleh 2 koma tadi. Maka kita butuh subjek sekarang. Nah, right now, berarti saat ini, berarti itu menunjukkan waktu. Berarti itu adalah adverb berarti ya. Happily, dengan bahagia, berarti menunjukkan cara ya. Berarti juga itu adalah adverb. Because of the time, ada because. Ini juga adalah preposition. My friend, ini adalah kata benda. Nah, berarti karena yang menjadi subjek itu adalah tadi noun, pronoun, atau gerund, maka my friends ini adalah noun. Berarti ini yang bisa kita kategorikan sebagai subjek. Itu ya. Terus contoh lain. Sarah really miss her basketball shots. Kalau kita perhatikan di sini tidak ada koma satupun ya. Maka bisa kita, ini ada koma di sini. Nah, ini ada koma nih ya. Nah, karena komanya cuma satu, ya berarti subjeknya ada di setelah koma. Berarti Sarah adalah subjeknya, miss itu adalah verb-nya. Berarti mana yang positif sekarang? Ingat, apositif itu, ingat ya, apositif itu tidak mengandung verb. Tidak mengandung verb. Nah ini ya, apositif itu tidak mengandung verb. Dia hanya berupa noun, berupa kata benda, ya. Tidak mengandung ini dia. Oke. Maka kalau ada pilihan jawaban yang mengandung verb, maka sudah pasti salah. Nah, contoh yang B, ini sudah pasti salah karena ada is. Yang C juga ada is. Yang D juga ada play. Nah, her excellent basketball play. Her excellent. Nah, ini bukan ya. Nah, maka her excellent, berarti kalau seandainya jawabannya D, kan ini berbicara tentang Sarah ya. Ini subjeknya kan Sarah. Maka apositifnya juga harus berkaitan dengan si Sarah. Nah, siapa itu Sarah? Kalau yang D, her excellent basketball. Kalau seandainya yang D itu adalah cara mainnya berarti, bukan orangnya yang dijelaskan ya. Kalau yang D itu cara mainnya karena permainan basketball yang bagusnya gitu ya. Berarti kan bukan si Sarah secara pribadi yang dia jelaskan, tetapi yang dijelaskan itu adalah permainannya. Permainannya kalau yang D itu. Ya.
Nah, yang paling cocok adalah yang A. Kenapa? Sarah, ya, pemain tuh. Nah, pemain basketball yang hebat, gitu ya. Seorang pemain basketball yang hebat. Berarti seorang pemain itu berarti merujuk kepada Sarah. Kalau ini kan permainan, ya. Kalau permainan berarti itu mainnya. Apa yang dia lakukan berarti. Berarti karena kan di sini kita menjelaskan siapa itu Sarah. Maka yang cocok adalah yang A. Oke, nah ini ya. Jadi appositive is a noun. Jadi appositive adalah kata benda. Comes before and after. Jadi muncul sebelum dan setelah kata benda yang lain. Generally set off from the nouns with commas. Jadi dipisahkan oleh koma. Nah, kalau nanti dia itu letaknya di tengah-tengah, subjek, maka ada koma dua seperti ini. Nah, Tom, really good mechanics. Mechanics itu menjelaskan siapa? Ya, itu menjelaskan si Tom. A really good mechanic. Nah, ini kalau seandainya positifnya kita simpan di depan. Berarti komanya jadi satu. Tom is fixing the car. Gitu ya. Nah, jadi contoh nih ya. Nomor satu. C ini correct. Kenapa correct? Katanya. Kita lihat. The son of the previous owner, koma. Nah, karena komanya cuma satu, berarti ini adalah positif. Oh, ini adalah positif. Positifnya di depan berarti. Maka setelah koma pasti muncul subjek. Subjeknya adalah the new owner. Ini subjeknya dan verbnya adalah is undertaking. Berarti ini kalimatnya benar. Nomor dua, kenapa incorrect? Last semester itu adalah adverb. Karena komanya ada dua, berarti ini adalah positif berarti kan? Nah, ingat tadi kalau komanya ada dua, berarti positifnya di tengah. Dan ini adalah verbnya. Karena ini a friend itu adalah positif, ya berarti subjeknya belum ada. Maka kita butuh subjek di sini. Maka yang nomor dua ini salah. Oke, nomor tiga, Valentine's Day. Ini hari Valentine. Hari Valentine itu berarti kata benda ya. Nah, ini komanya ada dua di sini. Oh, berarti February 14 itu adalah positif. Positif. Valentine itu adalah subjek dan verbnya is. Nah, berarti ini adalah kalimat yang benar. Oke. Jadi teman-teman bisa skip video ini dan kerjakan terlebih dahulu. Nanti bisa dicek ya. Jawaban teman-teman benar pasti. Nomor 4 juga sama. Ini komanya ada dua di sini. Ini diawali oleh preposition ya, berarti ini bukan subjek. Ini adalah apositif. Karena apositifnya di tengah dan subjeknya belum ada, berarti ya ini kalimatnya salah. Ya. Ini verbnya. Nomor 5, ini juga sama. Komanya ada dua, berarti ini adalah apositif. Subjeknya tonight supper. Ini adalah subjeknya. Dan verbnya adalah did not taste. Ini verbnya. Nomor 6, the only entrance to the closet. Karena komanya cuma satu, ya berarti ini adalah apositifnya. Dan setelah koma itu ada muncul subjek. Nah, ini subjeknya dan ini verbnya. Nomor 7, komanya ada dua, tetapi diawali oleh preposition. Berarti ini correct ya? Juga correct. Karena karena diawali oleh in, berarti ini preposition, berarti ini bukan subjek. Nah, ini adalah apositif, dan ini adalah verb. Berarti incorrect. Nomor 8, komanya ada dua. The new tile pattern ini adalah subjek, ini apositif, dan ini brightens up adalah verb. Nomor 9, ini komanya cuma satu, berarti ini apositif. Setelah koma itu harusnya subjek. Tapi di sini yang muncul itu adalah verb. Nah, berarti ini salah. Ya. Nomor 10, ini komanya cuma ada satu. Berarti ini adalah apositif. Setelah koma berarti muncul subjek. Ini adalah subjeknya. Dan ini adalah verbnya. Berarti ini correct. Nah, itu adalah soal-soal mengenai
appositive. Jadi teman-teman itu adalah materi yang berkaitan dengan object of preposition dengan appositive. Ini adalah soal-soal yang sering sekali muncul di soal-soal structure. Dan ini kadang kita mudah tertipu atau tricky, sangat tricky sekali ya. Jadi harus hati-hati dalam menjawab soal-soal seperti ini. Baik, itu dulu untuk video kali ini. Nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya berkaitan dengan skill-skill berikutnya, berkaitan dengan soal-soal structure. Thank you so much everyone. See you. I'll see you around.